Nimtan surut-surut mana himayatnya ring segala tala ring niskala ngiring ngawin mungkin sareng sami muspa cihna bakti ring idaya widi. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gria Anyar P5 Manuabe, tepatnya di Singakerta Ubud untuk ngelinggihan Wede. Nah, di sini Santi Astunggara diberikan kesempatan oleh Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa untuk ngiring beliau Ratu Betara Nabe Ida Pedanda Putu Peling Manuabe, yang beliau juga sekaligus Ratu Nabe yang ada di Gria Anyar Peling Manuabe. Nanti Santi sambil ngiring, kegiatan ngiring, Santi mau menjawab nih pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah masuk melalui WhatsApp atau di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Nanti kita sama-sama belajar agar kita tetap setia di jalan Dharma. Tetap stay on di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Sukses. Om Santi, Santi, Santi. Om Brahma Vishnu Maheshwara, kaulah kekuatan dunia. Nah, baiklah, untuk Astunggara saat ini Santi untuk melakukan kegiatan suci untuk ngelinggihan Wede di Gria Anyar Peling Manuabe. Santi aturkan matur suksma banget kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa sudah diberikan kesempatan-kesempatan untuk Santi ngayah ngabdi untuk di Pulau Bali dan ngiring Ratu Betara Nabe Ida Pedanda Putu Peling Manuabe. Nah, di sini tadi Santi sesuai dengan janji opening ya, Santi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen untuk sambil belajar ya. Tugas duduk aja nggak apa-apa, yang penting detikanya jalan. Nah, ini ngonten dibantu sareng tugasnya dari Gria Pak. Nah, tugas Kelodan Mas Dalem di Gianyar nggih. Nah, seperti itu kan. Nah, di sini arti dari moksa. Sebenarnya kalau untuk moksa sendiri itu kan udah di Pancasrada ya, untuk yang kelima bahwasanya tujuan umat Hindu adalah moksa. Nah, untuk arti pribadi dari Santi, moksa itu apa sih Kak? Moksa adalah kemerdekaan setiap insan jiwa manusia ya. Jadi untuk tidak melekat terhadap apapun, tidak ada kepentingan apapun, hidupnya dipersembahkan hanya untuk Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa dan untuk kepada leluhur. Jadi kalau untuk pengertian moksa adalah kemerdekaan dan melepas kemelekatan-kemelekatan yang ada di duniawi ini, entah jabatan, entah apapun yang masih bersifat untuk duniawi ya, termasuk dengan hubungan-hubungan sesama manusia. Jadi semuanya intinya biasa saja ya. Kita tetap berbuat baik kepada siapapun dengan sesuai konsep Trihita Karana, menjalin hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam. Tapi kita tidak berlebihan ya. Itu untuk pengertian moksa dalam arti tidak melekat terhadap apapun. Jadi karena semua kita niatkan untuk Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Nanti bagaimana kita ke depannya, rencana Tuhan kita seperti apa. Karena tujuan kita adalah apa? Moksatam jagadita yaca iti dharma. Nanti kalau kita mungkin belum bisa moksa, nanti ada rencana Tuhan, yaitu kita bisa reinkarnasi untuk lebih baik ya. Mungkin kita nanti di kehidupan selanjutnya kita dilahirkan di lingkungan yang lebih baik atau seperti apa. Itu adalah bagaimana kita menyikapi perjalanan hidup manusia. Nah, terus untuk yang kedua adalah Kak Santi, apakah Hindu ajaran yang terbaik? Nah, di sini Santi juga nggak akan menghakimi untuk agama lain juga ya, karena menurut Santi agama adalah cara kita komunikasi dengan Tuhan. Karena Santi untuk agama Hindu, jadi Santi meyakini bahwasanya agama Hindu adalah yang terbaik dalam hidupnya Santi. Kenapa? Karena di Hindu ini kita ilmunya itu menurut Santi sangat banyak sekali, dan bagaimana di Hindu selalu kita diingatkan dengan leluhur, leluhur, dan leluhur. Karena leluhur adalah seperti kita konsep mata air ya, di mana kita bersumber di situ dan kita harus memuliakan tempat sumber kehidupan kita. Bagaimana agar kita bisa memperbaiki karma untuk di semasa hidup, dan kita mungkin bisa untuk melakukan hal-hal dharma yang ada di ajaran-ajaran di Hindu. Jadi kalau untuk dibilang di sini, apakah ajaran Hindu yang terbaik? Kalau untuk menurut Santi ya memang iya, karena Santi meyakini akan hal itu. Dan kalau untuk kita sudah
memilih sebuah agama ya kita harus totalitas, kita harus benar-benar melakukan itu dengan bakti, dengan niat percaya akan Pancasrada, Trikaya Parisuda, Trihita Karana, Tatuam Asi, Wisuda Kutumbakam, dan semua ajaran-ajaran dasar di agama Hindu kita harus percaya seperti itu. Jadi itu karena apa ya, sebaik apapun yang kita pelajari di sebuah agama yang dibaca semesta adalah perilaku kita. Manusia menilai kita dari apa? Dari sikap dan perilaku. Dan bagaimana alam semesta ini bisa merekam setiap tindakan-tindakan manusia. Karena apa? Karena di dalam diri kita adalah buana alit, sedangkan untuk di semesta ini adalah buana agungnya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada microchipsnya ya, yang semesta akan merekam sebagai buana agungnya seperti itu. Jadi tetap hati-hati kepada siapapun, karena apapun yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita langkahkan kaki kita, tindakan kita, perilaku kita, semuanya akan direkam oleh semesta buana agung seperti itu kan. Nah, kalau di sini yang ketiga adalah apakah tarot bisa membaca masa depan? Nah, sebenarnya kalau untuk tarot sendiri itu adalah membaca energi ya, energi dari setiap manusia tersebut. Jadi kadang setiap manusia itu kan kalau Santi percaya itu ada spirit guide. Spirit guide itu mungkin bisa diartikan dengan leluhur yang mendampingi, atau memang beliau sugre untuk sesuhunan yang mendampingi di setiap badan manusia tersebut. Jadi ada pesan-pesan, oh seperti ini, nanti anak cucu saya harus melakukan seperti ini, atau apa, ada hal-hal yang memang harus disampaikan seperti itu. Itu sih kalau untuk membaca masa depan, intinya masa depan itu dibentuk dengan apapun yang kita jalani sekarang, lingkungan kita, terus pola pikir kita, itu nanti ternyata nanti masa depan saya seperti ini loh. Itu sebenarnya semua manusia kalau bisa tahu untuk instingnya seperti itu, nanti bisa tahu seperti ini. Karena apapun lingkungan, pikiran, dan semua yang kita lakukan itu adalah langkah untuk menentukan masa depan seperti itu kan. Jadi seperti itu. Nanti kalau misal nanti masa depan kamu harus jadi ini ya, nggak bisa seperti itu, karena semuanya adalah harus diimbangi dengan keseharian, terus untuk perilaku sehari-hari, dan untuk mindset pikiran kita itu yang menentukan masa depan seperti itu. Terus yang keempat adalah Kak Santi, mengenali jati diri itu penting nggak? Penting sekali sih kalau untuk mengenali jati diri. Karena apa? Kalau kita mau sebelum kita interaksi dengan orang lain, atau sebelum kita memilih untuk memiliki punya pasangan, sebelum kita untuk menjadi pemimpin cita-cita kita, yang pertama adalah apa? Mengenali diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengenali diri kita, bagaimana kita bisa membawa diri kita ke lingkungan yang lebih luas? Itu nggak bisa. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikan sifat-sifat satripu yang kurang baik, bagaimana untuk mengendalikan mood-mood yang kurang baik, bagaimana mengendalikan pikiran, lisan, dan perbuatan yang kurang baik. Jadi kita harus bisa tahu, bisa memanajemen diri kita sendiri sebelum kita harus interaksi dengan orang lain atau seperti itu. Bahkan kalau kita ke pasangan, sebelum kita punya pasangan, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, karakter kita seperti apa. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, menerima kekurangan kita, menerima kelebihan kita, sehingga ketika kita memiliki pasangan, kita nggak menuntut untuk you must understanding me, harus selalu mengerti saya, harus ini itu, enggak seperti, karena kita sudah mengenali karakter kita, dan kita harus tahu bagaimana caranya untuk menempatkan diri seperti itu. Jadi itu pentingnya kita harus mengenali diri kita sendiri. Oh, di lingkungan ini kita bisa membawa diri seperti ini. Oh, di lingkungan yang karakternya seperti ini, kita bisa membawa diri seperti ini. Oh, di lingkungan keluarga, di lingkungan pasangan, dan lain-lain, kita bisa menempatkan diri. Karena orang yang bijak adalah orang yang menerapkan ajaran tirte, ya, ajaran dasar agama Hindu, dimanapun tempat kita bisa harus adaptasi. Oh, di lingkungan Ratu Pedanda, di Sulingge, Santi bisa menempatkan diri. Ketika ada undangan di kepolisian, di pejabat, atau apa, Santi bisa juga membawa di lingkungan pejabat. Oh, mungkin atau di lingkungan teman-teman kuliah atau apa, Santi bisa bercanda dengan teman-teman kuliah. Oh, mungkin di teman-teman yang Santi kumpul bercanda sama teman-teman, Santi juga bisa gitu loh. Jadi bisa untuk menempatkan diri dengan karakter yang memang sesuai dengan kondisi seperti itu. Itu adalah orang yang bijak ya. Jangan sampai di lingkungan pemuka agama nanti karakter yang bercanda sama teman dibawa, itu nggak bisa.
misal Santi lagi di teman, terus Santi harus apa dengan situasi yang kegiatan keagamaan juga nggak bisa. Jadi harus apa tergantung dari lokasi dan tempat. Jadi seperti itu. Yang penting apa? Tetap baik, tetap jaga sikap, tetap menjaga etika dan sopan santun. Itu saja yang paling pentingnya. Nah, untuk selanjutnya adalah apakah mengkemit bisa untuk mengenal Tuhan? Bisa banget, karena dalam manusia mengenal Tuhan itu butuh hening ya. Apalagi kalau mengkemit di tempat suci, di dekat dengan alam, terus butuh hening, itu kita lebih ke deep talk atau ngobrol dengan diri sendiri ya. Jadi untuk kita selami diri, kita lebih ke inside diri, kita lebih apa ya yang harus saya benerin, apa ya yang harus saya perbaikin, apa ya yang harus saya improve dalam diri, apa yang harus saya upgrade dalam diri, apa yang harus saya lakukan. Itu lebih ke insight diri, artinya kita lebih ke mulat sarire seperti itu. Dan kita bisa berbicara dengan leluhur. Itu yang Santi poin pentingnya. Mungkin teman-teman di sini kan jarang untuk berdiskusi sama leluhur. Coba ya. Jadi kalau untuk meditasi malam lagi sembahyang, itu selalu bilang, Santi tuh selalu bilang, Santi sayang banget sama leluhur Santi yang menaungi dalam diri Santi. Semoga leluhur Santi bisa diberikan hal-hal yang baik dan bisa untuk mencapai di moksa. Jadi harus kita mengajak diskusi dengan leluhur, itu memang penting banget seperti itu kan. Apa itu Gus? Dia panggil Ratu? Enggak apa-apa. Oke. Sukses ya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah dados tiang metaken. Apakah pantas seorang gelar jero melakukan praktek santet, apalagi dengan alasan melakoni didasari tita taksu ide susuhunan. Nah, sebelumnya kalau untuk di sini apalagi kalau untuk gelar pemuka agama nggak boleh ya untuk melakukan praktek-praktek yang kurang baik, apalagi untuk diniatkan untuk menyakiti sesama. Karena kalau untuk pemuka agama semuanya itu harus kita bisa menjadi cahaya terang, menjadi penyemangat setiap hidup manusia. Kita tidak boleh ada rasa benci, semua netral. Bahkan sama orang yang memiliki kurang baik, sikap kurang baik sama kita, kita nggak boleh menyumpahi, menghakimi, tapi kita harus mendoakan kebaikan-kebaikan atau welas asih kepada orang yang menyakiti kita. Itu jika sudah menjadi pemuka agama. Misal kalau ya nggak tahu ya, misal Santi ini suatu saat jadi pemuka agama, terus ada orang yang melakukan sikap kurang enak sama Santi gitu kan. Santi nggak akan untuk nyumpahin atau membenci orang tersebut, tapi Santi akan mendoakan kebaikan-kebaikan orang tersebut dan akan memberkatinya. Karena apa? Karena kita dengan cara mendoakan orang yang memiliki sikap kurang baik sama kita, kita akan menaikkan energi-energi kita. Jadi nggak boleh, jangan deh kayak santet-santet juga, apalagi mengatasnamakan ide susunan, itu nggak boleh ya. Santi sangat tidak rekomen, mau apapun nggak boleh. Ajaran Hindu, ajaran Dharma, ajaran Tatuam Asi yang dengan kasih sayang, jadi nggak boleh ada praktek-praktek kayak gitu, nggak diajarkan ya. Jadi buat teman-teman sih, misal kayak gini, Kak Santi, ini ada loh orang yang mau menyakitin aku pakai dukun-dukun, pakai santet atau pakai magic-magic kayak gitu. Jadi yang pertama adalah nggak perlu takut ya, karena apa? Sekuat apapun orang yang mau menyakiti kita, tapi kalau leluhur kita ya, Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa itu melindungi kita, maka hal-hal kayak gitu tuh nggak bakal terjadi ya. Jadi tetap, makanya manusia itu harus eling kepada leluhur, setiap hari harus berdoa, setiap hari harus terus sembahyang, setiap hari harus nunas perlindungan ya Tuhan. Kalau Santi kan berdoa juga pakai bahasa Indonesia ya. Kalau setiap mau keluar, ya Tuhan, Ida Betara, Sesuhunan, yang nyarengin titiang, sarang leluhur dan saudara empat titiang, tolong hari Santi mau kegiatan, tapi Santi mau kegiatan ngiring Ratu Betara Nabi Pedanda, atau Santi mau ketemu teman, atau di sini Santi mau aktivitas seperti ini, Santi mau syuting seperti ini. Santi itu selalu nunas doa sarang beliau dan nunas perlindungan agar Santi dipertemukan dengan hal-hal baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, dilindungi dan serta dipertemukan dengan lingkungan yang memang bisa menjaga Santi dan melindungi Santi, dan Santi tidak mau ketemu dengan orang jahat. Pokoknya Santi selalu nunas doa seperti itu agar leluhur selalu sayang sama Santi, selalu melindungi Santi, terus dan diberikan rezeki berkat yang bermanfaat yang baik. Setiap hari Santi ulang seperti itu.
Jadi siapa yang mau menjaga diri kita kalau bukan diri kita dan leluhur kita, seperti itu. Dan jikalaupun ada kita manusia itu kayak sakit atau memang mengalami kesedihan dalam hidup, itu juga semuanya itu juga atas izin leluhur kita. Karena apa? Bukan berarti ketika Tuhan dan leluhur memberikan ujian hidup maka nggak sayang nih, benci nih, nggak seperti itu. Tapi itu sebagai proses pendewasaan diri manusia ya, terus sebagai proses untuk bagaimana untuk lebih mengenali diri kita. Kadang Sandi itu selalu kalau lagi malam atau apa, kalau lagi merenung, manusia itu butuh ujian hidup. Kenapa? Karena kalau tanpa ujian hidup, manusia itu sifat sombongnya itu luar biasa. Sifat tingginya itu luar biasa. Makanya manusia akan diuji dengan apa yang mereka cintai berlebihan. Mereka berlebihan mencintai materi, duniawi, ya diuji dari segi materi. Mencintai jabatan berlebihan, ya akan diuji dari jabatan. Mencintai berlebihan terhadap pasangan, ya akan diuji dari pasangan. Mencintai berlebihan terhadap anak dan lain-lain, akan diuji seperti itu. Karena itu adalah sifat-sifat yang melekat, ya. Jadi kita boleh kok mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai keluarga dan lain-lain, boleh, asal tidak berlebihan. Karena kalau sesuatu hal yang berlebihan sampai melupakan jati diri kita, ya, sampai melupakan tujuan kita untuk Tuhan, itu yang nggak bisa, nggak boleh, ya. Jadi belajar ya udah biasa. Karena apa? Tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada yang abadi. Termasuk raga kita itu nggak abadi, karena kita hanya roh, ya, yang atman yang diisi di setiap badan raganya satu jiwa manusia gitu loh. Siapapun itu, mau harta, benda, jabatan, pasangan, keluarga dan lain-lain, itu semua ada masanya, seperti itu kan. Jadi maka dari itu, karena ada masanya, kita harus bisa menjaga dengan baik, bersikap baik, ya, tapi tidak berlebihan terhadap apapun. Belajar untuk tenang, ya. Oke, seperti itu. Udah ya untuk pertanyaannya ya. Ini sampai miring sama banyak pengiring-pengiring lain. Jadi sambil ngisi kegiatan, dibantu sama tugasnya. Tugas ampun. Nanti dipencet. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan kita bisa semangat belajar. Om Awigena Mastuna Musidam. Terus nanti mau closing dulu ya. Suksma. Ngiring sareng-sareng, jagelan lestarian. Ngiring sareng-sareng, laksanayan trihide karana. Baiklah, itu tadi Santi sudah menjawab keseruan pertanyaan-pertanyaan dari netizen sambil Santi ngiring kegiatan untuk Linggihan Wede yang ada di Gria Anyar, Peling Manuabe, Sinekarte, Ubud, Gianyar, Bali. Jadi ngisi waktu dengan saling belajar dan memberi edukasi dengan bahasa-bahasa yang bisa untuk kita mengerti semuanya, seperti itu kan. Jadi ini untuk proses Linggihan Wede yang memang untuk di serangkaian untuk dari pediksaan, seperti itu. Jadi Santi ngaturaken matur suwun banget kepada penonton Sati Dharma Chandra. Semoga kita semua bisa semangat belajar di jalan Dharma, di agama Hindu, untuk menambah serada bakti kita dengan cara menonton channel YouTube Santi Dharma Chandra. Terus saling sayang, semua sesama umat Hindu harus saling rukun, saling mencintai, harus saling melindungi, saling menghormati, ya, karena Hindu kuat, kita bersinar, seperti itu ya. Bagaimanapun kita adalah pondasi yang ada di Nusantara ini, jadi umat Hindu itu harus kuat ya, harus penuh semangat ya, karena taksu Indonesia ada di agama Hindu, seperti itu. Baiklah, terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, semoga kita bisa memberikan sinar-sinar Dharma kepada sesama dan di alam semesta ini, karena energi itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipinggiri. Apapun yang kita pancarkan harus dengan energi yang positif, jangan jadi energi yang negatif, agar keberkahan Tuhan selalu melindungi kita semua. Baiklah, kita tutup dengan doa suci, mantra suci ya. Om Awigena Mastuna Musidam, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah, dan semoga kita terberkati oleh Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dilindungi oleh leluhur,
sesuhunan, dan saudara empat kita. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan dan konsistensi untuk berjuang di jalan Dharma. Dan mari kita tutup dengan Paramasanti, ya. Om Santi Santi Santi. Om